Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya Syariah Priani Detan. Kali ini kita akan bahas dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 hingga ayat yang ke-23. Di situ dengan perikop tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Jadi saya akan bacakan untuk kita. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang-orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka." Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Jadi tema kita adalah bergaul karib dengan Tuhan. Jadi teman-teman, Israel pada saat itu terbagi menjadi 2 kerajaan, di utara dengan ibu kota Samaria dan di selatan dengan ibu kota Yehuda. Raja negeri Aram berperang melawan Israel dan menyuruh pegawai-pegawainya ke tempat mana seharusnya mereka pergi untuk mengepung. Elisa adalah seorang abdi Allah yang hidup bergaul karib dengan Allah. Ia telah mendapat penyingkapan dari Tuhan tentang jalan mana yang boleh dan tidak untuk ditempuh. Berulang-ulang kali Elisa memperingatkan untuk teliti. Dikatakan dalam Alkitab bukan sekali 2 kali saja, tapi berulang-ulang kali Elisa memperingatkan untuk teliti. Dan dilakukan tepat seperti yang diperingatkan oleh Elisa. Dan waktu melihat hal tersebut, Raja Aram sangat marah dengan pengepungannya yang sia-sia, hingga timbullah kecurigaan kepada pegawai-pegawainya jika ada yang sengaja memberitahukan kepada Raja Israel. Tetapi pegawainya menjawab bahwa Elisa yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang apa yang dikatakan Raja Aram di tempat tidurnya. Betapa kesal dan marahnya seorang Raja Aram mengetahui hal ini,
Karena bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengetahui rahasia besar yang dengan hati-hati hanya dibicarakan di kamar tidurnya. Ia menyuruh pegawainya menelusuri keberadaan Elisa sehingga ia dapat ditangkap. Karena bagi Raja Aram, Elisa ini adalah penghalang dari perencanaannya. Setelah disampaikan bahwa Elisa ada di Dotan, Raja Aram tidak segan-segan mengirim begitu banyak tentara yang besar agar sekiranya mungkin abdi Allah ini segera lenyap, agar tidak ada lagi yang menghalangi perencanaannya untuk membunuh Raja Israel. Pasukan tentara yang besar tiba di Dotan pada malam hari. Pagi-pagi benar kata Alkitab, ketika pelayan dari Elisa bangun dan pergi keluar, betapa sangat takut dan gemetar hatinya melihat semua yang ada di depan matanya. Dengan penuh kekhawatiran, ia berkata pada Elisa, "Celakalah Tuhanku, apa yang harus kita perbuat? Begitu banyaknya mereka, gagah dan perkasa, bagaimana mungkin kita menghadapinya? Celakalah kita binasa, tak lagi ada harapan." Seolah-olah dia berkata demikian, tapi Elisa menjawabnya dengan tenang, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Elisa dengan begitu tenang, dia mengimani bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan, bahwa Tuhan mengirimkan lebih banyak dari yang ditakutkan. Pelayannya tercengang, bagaimana mungkin Elisa dapat berkata yang menyertai kita lebih banyak, sedangkan kita hanyalah berdua, sedangkan mereka adalah suatu tentara yang besar, bagaimana bisa? Mengetahui hal ini, Elisa berdoa, "Tuhan, bukalah mata pelayanku sehingga ia pun dapat melihat apa yang aku lihat, sehingga ia tidak takut dan cemas hingga hilang pengharapan, karena ia melihat menggunakan mata jasmaninya." Maka Tuhan, tolong bukalah mata rohaninya agar ia pun melihat, Tuhan, bahwa Kau hadir di sini. Kemudian Tuhan melihat dan Tuhan mendengar doa Elisa. Ia membuka mata bujang itu sehingga ia melihat dengan jelas. Ia melihat bahwa gunung di hadapannya penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Akhirnya ia mengerti mengapa Elisa begitu tenang. Saat orang Aram hendak berjalan mendekati Elisa, Elisa berdoa, "Tuhan, butakanlah kiranya mata mereka." Maka Tuhan perbuat sesuai dengan doa Elisa. Dan ketika mereka tak lagi dapat melihat, Elisa justru menuntun mereka ke Samaria. Setelah tiba di sana, tepat di tengah-tengah kota itu, Elisa berdoa lagi kepada Tuhan, "Tuhan, bukalah mata mereka sehingga mereka melihat." Tuhan menjawab doa Elisa dengan segera membuka mata mereka. Betapa heran sebab mereka ada di tengah-tengah kota Samaria, tepat dekat Raja Israel yang mereka ingin membunuhnya. Betapa Tuhan sangat mudah merubah suatu hal yang buruk menjadi berkat. Raja Israel bertanya, "Elisa, haruskah kubunuh mereka? Haruskah kubunuh mereka, Bapa? Sebab mereka berencana membunuhku, namun karena Kau menghalanginya, mereka pun ingin membunuhmu. Haruskah kubunuh mereka, Bapa?" Tetapi Elisa menjawab, "Jangan. Mana mungkin kita membunuh orang tawanan? Menurut hukum tawanan atau hukum peperangan, tawanan tidak boleh dibunuh, sebab dia sudah menjadi milik. Jika tawanan itu dibunuh, itu adalah kejahatan perang." Tapi kata Elisa, "Siapkanlah bagi mereka makanan dan minuman, supaya mereka makan dan minum. Kemudian lepaskanlah sehingga mereka pulang." Kita lihat di sini betapa kasih itu menutup banyak sekali dosa. Ketika Elisa punya peluang besar untuk membalas semua rancangan jahat yang dipersiapkan untuknya, tetapi ia malah merespon itu dengan penuh hormat kepada Tuhan, dengan membalas yang baik bagi yang berbuat jahat. Kemudian raja mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elisa. Ia menyediakan suatu jamuan yang besar bagi mereka tanpa menghitung untung rugi, pengeluaran dan sebagainya. Lihatlah di situ dikatakan bahwa mereka itu sangat banyak dengan kereta yang begitu banyak, tetapi jamuan besar ini dilakukan raja sesuai dengan perintah Elisa karena raja tahu bahwa perintah itu datangnya dari Tuhan. Jadi dia tidak mau hitung untung rugi, pengeluaran dan sebagainya. Kemudian mereka makan dan minum, kemudian dibiarkan pulang. Sejak saat itu, pada ayat yang terakhir dikatakan, sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sebab mereka malu, bagaimana bisa niat jahat dibalas dengan belas kasihan, bagaimana bisa dilepaskan untuk pulang dengan selamat.
Begitulah cara Tuhan bekerja. Apa yang kelihatannya mustahil, Tuhan buktikan bahwa Dia sanggup. Elisa orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga apa yang diingini hatinya diberikan Tuhan saat itu juga. Tuhan tidak berlama-lama untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Elisa percaya sepenuhnya pada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam semua yang terjadi. Itulah yang menjadikannya sebagai kesayangan Tuhan. Pelayan Elisa, orang yang sekedar mengenal Tuhan, begitu masalah datang lekas dia digoyahkan, sebab ia tak dapat melihat dengan jelas apa maksud Tuhan. Ia khawatir, takut, bahkan tawar hati dengan mengatakan kita binasa Tuhanku. Yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan Dia setia. Kalau konflik dengan Dia, perbaiki dengan Dia. Nothing's change if you keep silent. Pray, ask God, He'll answer you. Don't worry. Yang menyertaimu adalah lebih besar dari yang menyertai mereka. Tetaplah bersama Tuhan dalam kesetiaan dan percaya bahwa Tuhan punya waktu untuk menjawab segala doamu. Cepat atau lambat, Tuhan tidak terlalu cepat menjawab doamu, tidak terlalu lambat, tapi sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi jangan menyerah dengan Tuhan, karena Tuhan Dia belum menyerah dengan engkau. Terima kasih, Shalom.